Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik teman-teman, pada hari ini untuk mata kuliah statistik 2 kita akan belajar terkait dengan uji normalitas data. Untuk apa uji normalitas data dilakukan? Uji normalitas data dilakukan untuk keperluan analisis yang mendalam terkait dengan model distribusi dari suatu data. Apalagi ketika kita ingin melakukan uji hipotesis, maka diperlukan suatu asumsi distribusi gugus data, misalnya distribusi normal. Dan beberapa pengujian-pengujian di dalam statistik, khususnya di dalam uji hipotesis, kita harus menentukan untuk distribusi suatu data, apakah dia berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Karena akan ada beberapa treatment yang berbeda ketika kita melakukan uji hipotesis dengan data yang berdistribusi normal maupun yang tidak normal. Nah, ada beberapa cara di dalam melakukan uji normalitas data. Yang pertama adalah uji dengan kertas peluang. Yang kedua adalah uji dengan distribusi chi-square atau chi-kuadrat. Nah, ini merupakan salah satu pengujian distribusi yang general dilakukan. Yang ketiga adalah persentase data untuk distribusi normal. Dan yang terakhir adalah uji normalitas Lilliefors, yang mana untuk uji normalitas yang ini adalah dikhususkan untuk statistika non-parametrik. Nah, kalau misalnya kita melakukan uji normalitas dengan kertas peluang, maka data yang diambil dari populasi disusun dalam daftar distribusi frekuensi. Ini ada di tabel sebelah kiri. Nah, nanti juga kita akan sama-sama lihat seperti apa contoh uji normalitas dengan kertas peluang. Lalu yang kedua adalah disusun distribusi kumulatif kurang dari. Nah, ini untuk menentukan batas-batas kelas interval. Ini berada pada tabel di kanan. Dan selanjutnya adalah frekuensi kumulatif relatif digambarkan pada kertas grafik khusus. Nah, ini kertas peluang normal atau kertas peluang. Seperti ini untuk contoh dari kertas peluang untuk menentukan distribusi suatu data. Nah, kita menganalisis bahwa di sini untuk sebaran kelasnya itu kita ada 10 kelas atau 10 interval dari 10 sampai 19. Nah, di sini kita lihat untuk langkah pertamanya adalah kita menentukan dulu frekuensi dari masing-masing data. Seperti kita lihat di sini ada untuk nilai 10 sampai 19 ada 8 dan seterusnya. Hingga kita mendapatkan jumlahnya adalah 230. Selanjutnya adalah kita melihat untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di sini kalau kurang darinya itu kita menggunakan angka 0,5. Untuk nilai 10 berarti yang kurang dari 10 itu adalah 9,5. Nah, untuk yang kurang dari 9,5 itu tidak ada. Karena di sini kita mulai dari interval 10. Lalu dilanjutkan dengan berapa persentase yang kurang dari 19,5. Nah, cara menghitung persentase kumulatifnya itu adalah dengan total data dibagi dengan jumlah data secara keseluruhan. Nah, kita akan coba menggambarkan tabel pada kertas peluang. Nah, sumbu datar atau skala batas-batas atas nilai 0,01 hingga 99%. Nah, sumbu yang tegak ini adalah persen kumulatif. Titik-titik ini ditentukan oleh batas dan frekuensi dari kumulatif relatif yang tadi sudah kita hitung. Lalu selanjutnya kita tarik garis seperti ini. Nah, interpretasi dari grafik ini atau bagaimana cara membacanya, jika letak titik-titik pada garis lurus atau hampir lurus, maka datanya itu berdistribusi normal atau hampir berdistribusi normal.
Nah, sama kalau misalnya populasinya juga itu dia di garis lurus, maka datanya hampir berdistribusi normal. Nah, kalau kita lihat di sini ini datanya hampir lurus ya, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang tadi itu berdistribusi normal. Tetapi kalau misalnya titik-titiknya baik titik sampel maupun titik populasi itu tidak berada di sekitar garis lurus, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengujian uji normalitas data dengan chi-kuadrat atau chi-square. Untuk langkah pertamanya adalah kita perlu hitung dulu frekuensi harapan atau nilai E, yang mana E itu adalah expected atau harapan, dengan frekuensi pengamatan atau yang biasa dilambangkan dengan O atau observer. O itu kita peroleh dari hasil pengamatan, sedangkan E itu diperoleh dari hasil kali N dengan peluang luas di bawah kurva normal untuk interval. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus chi-square dengan derajat bebas atau dB K dikurang 3 atau kelas interval dikurang dengan 3 dengan taraf signifikan alfa. Nah, yang mana untuk rumus chi kuadrat di sini kita lambangkan dengan x kuadrat sama dengan sigma O dikurang E per E. Jadi sigma dari observer dikurang dengan expected dibagi dengan expected. Nah, kita lihat ini untuk batas-batas kelas J. Lalu sudah ada luas kelas interval. Ini sudah kita pernah pelajari di dalam statistik 1. Nah, selanjutnya ini adalah frekuensi harapannya dan juga ini adalah frekuensi pengamatan. Nah, di sini ada contoh. Kita mengelompokkan data terhadap tinggi badan dari 100 mahasiswa secara random. Kita peroleh bahwa X bar atau X rata-ratanya adalah 157,8 dengan standar deviasi simpangan baku 8,09 cm. Nah, selanjutnya kita tentukan dulu untuk batas kelas J. Untuk interval pertama 139,5 dan 144,5, yang mana di dalam standar Z ini masuk di dalam minus 2,26 dan minus 1,64. Untuk distribusi normal baku Z dituliskan dengan rumus X dikurang mu per to. Nah, kita langsung masukkan di dalam rumus sehingga kita dapatkan untuk nilai intervalnya adalah 0,0386. Sehingga untuk frekuensi harapannya adalah jumlah datanya dikalikan dengan interval kelas sehingga didapatkan 3,9. Nah, lalu selanjutnya kita hitung untuk rumus chi-square. Didapatkan x kuadrat sama dengan 7 kurang 3,9 dipangkat 2 kan, lalu dibagi 3,9. Nah, nanti hasilnya adalah 4,27. Nah, jadi di sini itu kenapa ada tanda titik-titik? Ini karena kita akan menjumlahkan semuanya karena rumusnya adalah sigma. Jadi tadi nilai yang ini itu dikurangi dengan frekuensi harapan. Nah, sehingga 7 dikurang 3,9 dipangkat 2 kan, hingga pada 6 dikurang 3,9 dipangkat 2 kan, lalu dibagi 3,9. Nah, lalu hasil akhirnya adalah 4,27. Karena jumlah kelasnya ada 7, maka derajat bebas untuk distribusi chi kuadrat itu adalah jumlah kelas 7 dikurang 3. Nah, didapatkan 4. Selanjutnya kita melihat untuk tabel chi-square dengan taraf signifikansi alfa 0,05 dengan derajat bebas 4 didapatkan 9,49.
Kalau kita menggunakan taraf signifikansi 0,01, maka didapatkan nilai pada chi-square 13,3. Dengan kata lain, hasilnya data tersebut berdistribusi normal dan dapat diterima. Baik, selanjutnya untuk teman-teman bisa melakukan uji normalitas data. Tetapi kalau untuk menggunakan software, nanti kita akan lakukan ketika kita praktikum. Nah, sementara data yang ada di sini silakan dilakukan pengujian secara manual dulu menggunakan uji chi-square. Nanti tugasnya akan dikumpulkan pekan depan. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.